Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dari UPBJJ Jakarta Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaksanakan tugas 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Lanjut saja, kita langsung ke videonya. Oke, setelah disajikan soal ya, tugas 3. Jadi diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Jadi pada tugas praktek kedua, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website VJS sebagai framework yang digunakan sebagai pengerjaan tugas 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama tugas 3 ini. Waktu tugas praktikum kedua, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan VJS yang masih sederhana. Sekarang tugas saya merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template. Jadi di sini sudah ya tersedia contoh struktur proyek view pada praktikum tugas 3. Saya setelah membuatnya ya sesuai urutan struktur yang telah ditentukan pada tugas tadi. Selanjutnya di sini juga ada beberapa contoh ya, cuplikan ringkasan pada indeks HTML. Lalu diperintahkan juga membuat halaman stok bahan ajar. Ini sudah ada di tugas 2 ya, yang telah saya buat di video sebelumnya. Nah, untuk tracking delivery order juga sudah dibuat dari tugas 2 kemarin pada video sebelumnya. Jadi bedanya itu saya menambahkan menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template ya. Baik, di sini saya sudah ada implementasi dari beberapa komponen ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan singkatnya dan lebih detailnya pada tugas 3 ini. Nah, untuk di sini ada komponen app modal JS ya. Nah, data ini itu visible ya buat nampilin modal ya. Terus ada mode dia atau edit atau confirm. Di sini sudah saya kasih keterangannya. Lalu ada message buat confirmnya, lalu ada form isi data bahan ajarnya, lalu callback-nya ini fungsi yang dijalankan setelah update. Jadi dia akan menampilkan yang sudah update-nya. Lalu sini, nah ini file JavaScript-nya ya, gambarannya seperti ini. Jadi app modal ini intinya serbaguna buat edit atau konfirmasi dan lengkap sama validasi. Terus ada callback-nya juga. Terus selanjutnya ada DO tracking. DO tracking itu dia bikin lacak delivery order. Nah, tracking, jadi bisa melacak delivery order yang sudah dibuat. Lalu bisa tambah delivery order baru, lalu dilihat detail, lalu catat progres perjalanan juga, terus search time, real time, dan format tanggal otomatis. Nah, gambarannya seperti ini. Lalu di sini ada order form ya. Order form itu komponen order form dipakai buat bikin delivery order baru. Nah, ada data formnya juga, ya ada NIM, nama, paket ekspedisi, lalu tanggal kirim. Nah, terus data nomor delivery order otomatis dari data tracking. Dia tuh jadi otomatis generate nomor DO urut ya berdasarkan data yang ada. Terus ini update total, update harga ya, total sesuai paket, lalu update tanggal, ada format tanggalnya,
tanggal kirim, dari input, submit, validasi semua file. Jadi singkatnya itu komponen ini memudahkan pembuatan delivery order baru dengan otomatisasi nomor, harga, dan tanggal. Untuk status batch-nya dia template status stok ya, yang kosong merah atau menipis di warna kuning, orange, dan hijau jika stok aman. Jadi terlihat ya. Nanti dia itu untuk warnanya ada di bagian CSS nih. Nah, untuk selanjutnya ada di stock table, yaitu bisa memfilter berdasarkan UPBJJ. Nah, UPBJJ kategori, lalu sortnya, terus tambah item baru. Nah, tambah item baru bisa edit item pakai modal app, hapus item pakai konfirmasi, terus di reset juga bisa. Terus selanjutnya ada di API JS. Itu layanan untuk ambil data bahan ajar. Jadi mengambil data ya dari bahan ajar. Jadi singkatnya itu memudahkan komponen view untuk mendapatkan data dari JSON ini. Terus AppJS itu layanan untuk ambil data bahan ajar. Jadi singkatnya lalu ada AppJS. Jadi mengatur data global, modal, dan delivery order di aplikasi. Lalu ada template loadernya, template files. Nah, ini file template, daftar file template HTML, lalu template order, lalu ada template load template ya, load template, fetch template. Ini memastikan semua template siap sebelum aplikasi Vue.js dijalankan. Untuk ada beberapa HTML-nya juga untuk app modal. Template ini tuh mendukung edit, konfirmasi dalam satu modal. Nah, dia pakai kelas from file. Untuk DO trackingnya juga dia untuk DO tracking dia tuh bertugas untuk membuat, menampilkan, dan mengelola delivery order. Di delivery order itu lengkap dengan detail dan progresnya, progres perjalanan di mana, lalu tanggalnya seperti itu. Jadi melacak ya. Untuk order formnya dia form buat DO baru. Jadi jika ada mahasiswa ingin memesan data bahan ajar, dia harus mengisi form seperti input nama, NIM, paket, ekspedisi, form tanggal juga, terus nomor DO otomatis, dan tabel harga update sesuai paket. Lalu submit delivery order dengan menekan tombol buat DO. Setelah semua file terisi, template ini tuh memudahkan pembuatan DO baru secara cepat ya dan otomatis. Nah, untuk status batch-nya, visualisasi status stok dengan satu elemen. Untuk stock table-nya memudahkan monitoring ya, jadi lebih tepatnya monitoring, lalu editing, dan penambahan stok. Nah, di sini kita bisa lihat gambarannya ya, go live. Nah, di sini ada beberapa yang mau dilihat ya, mau filter.
misal Jakarta, lalu mata kuliah wajib, lalu kita sortir dari judul. Nah, ini bisa terlihat ya. Nah, untuk stok menipis kita bisa edit stok amannya itu 15, berarti kita misal datang barang lebih dari 15, misal 20, kita update, dia akan muncul alat pada di atas ya, data bahan ajar berhasil diupdate, lalu oke. Dia statusnya aman. Di sini kita beri tanda hijau ya, supaya gampang monitoring. Nah, untuk menambah lokasi RAM misal B1 B1 ada di 65, judulnya Pancasila misal, lalu kategori wajib, kuantitinya 10, 25, PBB Jakarta, jadi amannya di 25 tambah. Nah, di sini menipis ya, kalau berkurang dari 20 yaitu menipis. Jadi kita bisa menghapusnya ya. Nah, ini sudah terhapus. Misalnya kita hapus kembali ya, hapus lagi. Untuk selanjutnya kita order, misal ada orderan muncul, kita klik name, nama dan data lainnya, kita tulis manual. Nah, misal ini di tanggal 6 misal, tanggal kirim 6 Desember, ekspedisi 3-5 hari buat, lalu delivery order berhasil ditambahkan. Nah, di sini muncul detail nama, lalu di sini juga muncul ya order dibuat atau status perjalanan, bisa today proses packing misal, kita tambahkan dan seterusnya. Di sini detail dan ini penerimaan di loket Tangsel dan seterusnya, kita bisa input ya today, lalu proses penjemputan kurir misal, seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan dan seterusnya. Lalu stok juga yang tadi sudah kita bahas. Di sini juga aksi bisa diedit lalu dihapus. Terus order seperti tadi ya, sudah terlihat nomor order urut ya. Yang pertama sudah nomor 1, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jika ada orderan selanjutnya, dia akan mengikuti nomor urut ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya kepada tutor saya dan teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.